Halo semuanya, kali ini kita akan bongkar tuntas salah satu topik yang paling krusial buat semua pengusaha di Indonesia, yaitu pajak penghasilan badan atau yang biasa kita sebut PPh badan. Yuk kita coba pahami aturannya biar makin jelas. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang paling sering muncul. Banyak banget yang mikir kalau pajak perusahaan itu simple, tinggal laba dikali 22%. Tapi, apa benar sesederhana itu? Jawabannya, untuk sebagian besar bisnis, ternyata salah besar. Anggapan umum tadi itu seringkali keliru loh. Dan kalau salah paham, bisa-bisa Anda salah hitung dan malah bayar pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, di sini kita akan jelaskan kenapa. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mundur sedikit dulu ya. Kita samakan pemahaman tentang konsep dasarnya. Sebenarnya apa sih PPh badan itu? Gampangnya, PPh badan itu pajak yang dikenakan ke semua penghasilan yang didapat sama badan usaha. Tapi ada kata kunci yang penting banget di sini, laba fiskal. Ini bukan laba yang Anda lihat di laporan laba rugi biasa ya. Ini adalah laba yang sudah disesuaikan dengan aturan-aturan perpajakan. Terus, siapa aja yang wajib bayar? Ya, pada dasarnya hampir semua bentuk badan usaha di Indonesia. Mulai dari PT, CV, firma, sampai koperasi dan yayasan pun kena aturan PPh badan ini. Nah, ini dia nih, kita sampai di bagian yang paling mencerahkan. Ternyata, tarif pajak badan itu nggak satu ukuran untuk semua. Ada 3 jenjang yang beda-beda. Jadi, ini poin utamanya. Omset atau peredaran bruto tahunan perusahaan Anda itu jadi penentu utama tarif pajak mana yang berlaku buat Anda. Coba kita lihat pembagiannya. Aturannya itu dibagi berdasarkan omset tahunan. Kalau omset Anda di bawah 4,8 miliar rupiah, Anda bisa pakai skema PPh final yang cuma 0,5%. Kalau omsetnya gede banget di atas 50 miliar rupiah, baru deh tarif 22% berlaku penuh. Tapi yang paling menarik itu yang di tengah. Buat omset sampai 50 miliar, Anda bisa dapat fasilitas diskon loh. Teori aja kayaknya kurang nampol ya. Biar benar-benar paham, gimana kalau kita langsung coba terapkan aturan ini ke sebuah contoh kasus yang praktis. Oke, kita ambil contoh sebuah PT yang punya omset 10 miliar rupiah. Nah, perusahaan ini kan posisinya pas banget di jenjang tengah yang bisa dapat fasilitas diskon. Gimana cara kita ngitung pajaknya? Prosesnya itu bisa kita pecah jadi 4 langkah simple. Kita mulai dari nentuin laba fiskal, terus kita bagi-bagi labanya itu buat dapat diskon, dan terakhir baru kita hitung total pajaknya. Langkah pertama itu namanya koreksi fiskal. Gampangnya gini, ini proses bersih-bersih laba komersial Anda. Biaya-biaya yang nggak ada hubungannya sama bisnis, misalnya biaya pribadi direktur, itu ditambahin lagi ke laba. Sebaliknya, pendapatan yang udah pernah kena pajak, itu dikurangin. Oke, kita anggap aja nih, setelah proses koreksi fiskal, laba kena pajak atau PKP perusahaan kita jadi 2,1 miliar rupiah. Nah, angka inilah yang jadi dasar perhitungan pajak kita selanjutnya. Disinilah letak keajaibannya. Kita nggak bisa langsung kaliin 2,1 miliar tadi dengan 22%. Nggak gitu caranya. Kita harus pecah dulu angka ini buat nentuin bagian mana yang dapat diskon. Begini cara kerjanya. PKP kita itu dibagi secara proporsional. Untuk kasus ini, sekitar 48% dari laba kena pajak akan dapat diskon tarif 50%. Sementara sisanya, yang 52% tetap kena tarif normal 22%. Jadi, untuk porsi laba yang pertama, sekitar 1 miliar rupiah, tarif efektifnya bukan 22%, tapi cuma 11% setelah diskon. Pajak untuk bagian ini jadi sekitar 110 juta rupiah. Nah, baru deh, untuk sisa laba kena pajaknya, sekitar 1,09 miliar, kita kenakan tarif normal 22%. Pajak untuk bagian yang kedua nih totalnya jadi sekitar 240 juta rupiah. Sekarang tinggal kita jumlahkan keduanya. Total pajak yang harus dibayar perusahaan itu jadinya 351 juta rupiah. Tuh kan, ini bukti kalau tarifnya itu bukan flat 22%. Coba bayangin kalau kita salah hitung pakai tarif flat, pasti bayarnya jauh lebih tinggi. Eits, tunggu dulu. Perjalanan kita belum selesai. Angka tadi itu adalah total pajak terutang selama setahun. Jumlah yang benar-benar harus Anda setor di akhir tahun bisa jadi lebih kecil loh. Kok bisa? Jawabannya adalah kredit pajak. Anggap aja ini semacam DP atau cicilan pajak yang sudah Anda bayarkan sepanjang tahun. Misalnya, PPh 23 yang dipotong klien, atau angsuran bulanan PPh 25 yang rutin Anda setor. Contohnya simpelnya gini, misal total utang pajak Anda 150 juta. Tapi sepanjang tahun Anda udah punya tabungan atau kredit pajak sebesar 120 juta. Berarti yang perlu Anda bayar di akhir tahun cuma selisihnya aja, yaitu 30 juta rupiah.
Oke, setelah kita tahu semua aturannya, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kita bisa manfaatin pengetahuan ini buat bikin strategi perpajakan yang cerdas dan pastinya legal. Ini beberapa strategi kuncinya. Pertama, kalau omset Anda di bawah 50 miliar, pastikan Anda manfaatin fasilitas diskon itu semaksimal mungkin. Kedua, kelola biaya Anda dengan cermat. Pisahkan mana yang bisa jadi pengurang pajak dan mana yang tidak. Dan yang pasti, jangan sampai ada satupun kredit pajak yang kelewat untuk diklaim. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaan buat kita semua adalah, apakah Anda yakin bisnis Anda sudah menerapkan aturan yang paling menguntungkan? Karena, paham soal jenjang tarif ini bukan cuma soal patuh aturan, tapi juga soal menjaga kesehatan dan efisiensi keuangan perusahaan Anda.